Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok B2 semester 7B, proyek pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan dengan beranggotakan Dandi, Deodia, Ence, Hasan, Indah, Ninditya, Nurdianto, Franky Pandinoto, Suci, Pegatama, Rara, serta Yakman Nur Hakim. Untuk produknya STR biopestisida dengan bahan aktif Steinernema spp. Untuk pendahuluan ada latar belakang, tujuan, manfaat. Untuk pendahuluan akan dibahas oleh teman saya. Latar belakang pengembangan proyek ini dikarenakan adanya penurunan produktivitas pada tanaman budidaya yang disebabkan oleh serangan hama. Menurut konsep PHT atau pengendalian hama terpadu, salah satu upaya untuk mengendalikan hama yaitu dengan menggunakan biopestisida. Penggunaan biopestisida ini sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan pestisida kimia, karena menggunakan musuh alami dari hama tersebut. Salah satu musuh alami dalam pengendalian hama serangga yaitu nematoda Steinernema sp. Jadi, dalam proyek ini, kami akan memproduksi biopestisida berbahan aktif Steinernema sp. Tujuan dan manfaat pengembangan proyek ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan hak paten dan merek dagang. Yang kedua, untuk mengendalikan hama serangga pada budidaya tanaman menggunakan musuh alami Steinernema sp. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi pada budidaya tanaman. Yang keempat, untuk mengurangi penggunaan pestisida berbahan kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bidang yuridis, yaitu membahas tentang tahapan utama, peraturan perundang-undangan, tahapan hubungan peraturan, dan alur pendaftaran. Untuk tahapan utama yaitu ada pendaftaran hak paten, pendirian perusahaan, pendaftaran produk, pengajuan perizinan, pengajuan pestisida, dan penerbitan nomor pendaftaran. Untuk pendaftaran hak paten terdapat beberapa poin, yaitu hak paten itu suatu invensi harus memenuhi persyaratan substansif, yaitu baru. Misalnya suatu baru itu barang kita tidak boleh dipublikasikan ke media sosial karena belum terdapat hak paten. Yang kedua, pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan di sini bermaksud untuk memenuhi beberapa pelaku usaha menjadi suatu kegiatan manajemen, baik berupa CV, PT, ataupun sejenisnya. Untuk selanjutnya yaitu pendaftaran produk dengan berbagai syarat, yaitu akta pendirian atau perubahan, bagian badan usaha, surat izin usaha, perdagangan, serta nomor pokok wajib atau NPWP, serta surat keterangan domisili, kartu tanda penduduk. Yang selanjutnya, pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran. Terus ada surat jaminan suplai bahan aktif dan termasuk bahan aktif. Untuk selanjutnya yaitu pengajuan perizinan yang terdiri dari izin coba, izin sementara, serta izin tetap. Yang selanjutnya ada pengajuan pestisida dan penerbitan nomor pendaftaran produk. Untuk materi selanjutnya yaitu peraturan undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan yaitu ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pertanian, keputusan Menteri Pertanian, dan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan. Untuk tata hubungan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Pementan OT 140/5/2013 tentang sistem pertanian organik. Dalam alur pendaftaran, hal yang pertama dilakukan adalah pendirian CV atau perusahaan, dan di mana pendirian CV tersebut memerlukan langkah-langkah, yaitu pertama pembuatan akta pendirian CV, membuat surat keterangan domisili perusahaan, dilanjutkan pembuatan NPWP perusahaan, kemudian membuat surat izin usaha perdagangan, membuat tanda daftar perusahaan. Dan setelah langkah itu selesai, maka akan dilaksanakan pengesahan di pengadilan. Kemudian, setelah pendirian CV, maka kita hendak mendaftarkan pestisida. Sebelumnya, kita harus mendaftarkan hak paten terlebih dahulu dengan biaya 750.000 per permohonan. Nah, setelah pendaftaran hak paten, maka kita lanjut kepada pendaftaran pestisida. Di dalam pendaftaran pestisida ini ada beberapa persyaratan, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, di mana dalam pendaftaran ini bisa kita akses melalui website online, yaitu simple.pertanian.go.id. Setelah aktivasi permohonan dilaksanakan, maka akan dilakukan verifikasi data administratif yang telah kita daftarkan. Kemudian setelah itu, setelah dikonfirmasi, maka kita akan lanjut kepada pengajuan permohonan, di mana permohonan ini ada izin percobaan dan izin tetap. Setelah semuanya kita penuhi, maka persyaratan kita akan diverifikasi oleh pihak yang berwajib. Verifikasi persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 26 Ayat 2. Untuk jangka waktu penyelesaian pendaftaran kurang lebih 6 hari. Untuk biaya pendaftarannya sendiri dalam izin percobaan per permohonan itu sebesar 2 juta rupiah, dan untuk izin tetap per permohonan sebesar 6 juta rupiah. Nah, setelah langkah-langkah alur pendaftaran kita laksanakan dan kita penuhi syarat-syaratnya, maka akan diterbitkan nomor pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR 140/4/2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pestisida. Nah, sekarang kita memasuki aspek teknis. Dalam aspek teknis terdiri dari informasi teknis, bahan dan alat yang digunakan, proses produksi, hasil uji mutu, spesifikasi teknis, dan prototipe. Nah, pada informasi teknis ini terdapat biopestisida. Apa sih biopestisida itu? Biopestisida adalah pestisida yang berbahan baku tanaman maupun mikroorganisme yang berfungsi sebagai agensi hayati pengendali hama tanaman. Pada proyek ini yang akan dikembangkan yaitu biopestisida berbahan aktif nematoda entomopatogen Steinernema spp. Nematoda entomopatogen Steinernema spp merupakan parasit yang efisien bagi serangga-serangga yang hidup di tanah atau pada stadia tertentu. Kemudian ada larva ulat Hongkong. Larva ulat Hongkong ini berfungsi sebagai inang untuk pembiakan nematoda entomopatogen Steinernema secara in vivo. Kemudian ada Aquades, tanah lembab, spons, aluminium foil, kertas koran, media yeast ekstrak, alkohol, kapas, dan kertas saring sebagai bahan-bahan pendukung untuk pembuatan biopestisida berbahan aktif Steinernema spp. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan biopestisida berbahan aktif Steinernema ini ada 6 tahapan dalam pembuatannya. Nah, masing-masing tahapan itu membutuhkan bahan yang berbeda. Bahan untuk sterilisasi alat yaitu ada alkohol 95%, kemudian bahan yang dibutuhkan dalam tahapan menginfeksi larva ada tanah lembab, larva ulat Hongkong, Aquades, biakan Steinernema spp.
Kemudian untuk tahapan pemindahan nematoda ke white trap atau inkubasi dibutuhkan bahan larva ulat Hongkong, kertas saring, dan aquades. Kemudian bahan yang dibutuhkan dalam tahapan perbanyakan Steinernema yaitu media yeast extract dan nematoda Steinernema yang sudah dipanen dari larva ulat Hongkong tersebut. Kemudian untuk tahapan inokulasi nematoda Steinernema pada media spon, bahan yang dibutuhkan yaitu media spon, kapas, dan kertas koran. Nah, tahapan yang terakhir yaitu packaging. Bahan yang dibutuhkan pada tahapan packaging ini yaitu adalah spon hasil panen dan aluminium foil zipper berukuran 16 x 9 cm. Selanjutnya alat. Alat yang dibutuhkan dalam memproduksi biopestisida berbahan aktif Steinernema SPP ini adalah 1 dandang, 2 kompor, 3 cawan petri dish berukuran 15 cm, 4 cawan petri dish berukuran 8 cm, 5 botol kaca 1000 ml, 6 pipet. Baik, selanjutnya yaitu tentang proses produksi. Nah, dalam proses produksi di sini kita terdapat 6 tahapan, mulai dari sterilisasi alat, menginfeksi larva, pemindahan nematoda ke dalam white trap, perbaikan Steinernema SPP, inokulasi Steinernema SPP pada media spon, dan packaging. Nah, untuk sterilisasi alat di sini, pertama kita semprot alat berupa cawan petri dish dan botol 1000 ml itu menggunakan alkohol 95%. Setelah itu, kita bungkus semua alat dengan menggunakan kertas koran, kemudian masukkan ke dalam dandang, dan kita sterilkan selama 2-3 jam. Nah, setelah proses sterilisasi, kita masuk ke dalam proses menginfeksi larva. Nah, dalam proses menginfeksi larva di sini, kita mengambil tanah lembab sebanyak 250 gram untuk satu ulat larva Hongkong, kemudian dimasukkan juga biakan Steinernema. Nah, semuanya itu disatukan ke dalam cawan petri dish, kemudian kita diamkan dan amati 3 kali sehari. Apabila ada larva yang sudah terinfeksi, kita pisahkan, kemudian kita cuci menggunakan air steril, dan kemudian kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tentang tahap inokulasi dalam white trap. Nah, dalam inokulasi nematoda dalam white trap ini, di sini menggunakan cawan petri dish yang diisi dengan air aquades, kemudian di atasnya dikasih kertas saring, lalu di atasnya dikasih ulat Hongkong yang sudah terinfeksi. Kemudian di situ kita letakkan bangkai serangga tadi yang sudah mati, yang ulat larva Hongkong yang sudah mati di atas kertas saring. Kemudian kita diamkan selama 1-2 minggu. Kemudian di sini nematoda yang ada dalam tubuh serangga akan bergerak menuju air. Kemudian pindahkan yang sudah berisi nematoda ke dalam botol lain. Isikan air baru untuk mengganti air yang sudah dipindah tadi. Nah, selanjutnya yaitu perbanyakan Steinernema SPP. Dalam perbanyakan kali ini, kita menggunakan media yeast extract. Nah, dalam yeast extract ini kita masukkan ke dalam botol yang 1000 ml tadi, kemudian disterilkan selama 30 menit. Setelah itu, ambil koloni nematoda yang dari proses white trap tadi. Kemudian selanjutnya biarkan dalam media yeast extract. Kemudian kita goyangkan, lalu kita inkubasikan selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu
inokulasi Steinernema spp pada media spon. Nah, di sini kita siapkan media spon. Nah, kemudian media spon tersebut dimasukkan ke dalam botol tadi yang sudah ada perbanyakan Steinernema-nya, kemudian ditutup dengan menggunakan kapas steril, kemudian kita tutup kembali dengan aluminium foil. Kemudian kita simpan pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu packaging. Nah, dalam packaging kali ini di sini kami menggunakan aluminium foil zipper yang berukuran 16 x 9 cm. Nah, media spon yang sudah berisi Steinernema tadi yang sudah diinkubasi kemudian kita pindahkan ke dalam aluminium foil, kemudian kita tutup rapat dan kita beri label. Baik, di sini yang selanjutnya yaitu mengenai hasil uji mutu. Nah, baik di hasil uji mutu ini diketahui bahwa Steinernema spp memiliki potensi mengendalikan serangga hama, terutama dari ordo Orthoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera. Steinernema spp ini juga telah terbukti efektif mengendalikan beberapa serangga hama perkebunan dan hortikultura. Nah, dari tabel ini berdasarkan jurnal yang didapatkan, lebih spesifik bahwa Steinernema spp ini mampu membunuh serangga hama yang ada pada kapas, kubis, bawang merah, serta bunga krisan. Jadi, Steinernema ini selain dapat mengendalikan serangga hama, terutama dari ordo, di sini juga mampu mengendalikan hama yang lebih spesifik yang tertera pada tabel di sini. Selanjutnya yaitu tentang spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis di sini yaitu terdiri dari nama produsen. Nama produsen di sini yaitu Mongolur. Yang kedua, merek dagang biopestisida yaitu STR. Ada izin edar Departemen RI, bentuk formulasi cair, keadaan dan sifat produk. Yang pertama warna yaitu bening, jenis atau bentuknya nematoda, daya simpan 6 bulan, komposisi biopestisida yaitu Steinernema spp, ukuran kemasan 16 x 9 cm, bahan kemasan aluminium foil, sifat hazardnya yaitu tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Nah, di sini ada dosis atau cara pemakaian atau pengaplikasiannya, yaitu di sini ada pengendalikan serangga hama terutama dari ordo Orthoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera. Dengan stadia ulat, dosisnya yaitu 1 kemasan dicampurkan dengan 72 liter air untuk luasan 5.000 meter persegi dengan diaplikasikan berupa disemprot. Kemudian untuk prototipe, di sini ada spesifikasi label, dapat kita lihat bersama pada layar di sini bahwa label di bagian depan itu tampak nama produk yaitu STR di biopestisida dengan bahan aktif Steinernema spp, kemudian ada nama produsen, formulasi, warna, jenis atau bentuk, daya simpan, serta komposisi, dan ada neto serta expired atau batas aktif dari biopestisida tersebut. Kemudian untuk label bagian belakang yaitu berisikan tentang dosis dan cara pengaplikasiannya. Kemudian prototipe yang kedua yaitu tentang spesifikasi wadah. Jadi wadah yang digunakan di sini yaitu aluminium foil dengan berat 55 gram, ukuran 16 x 9 cm, ketebalan 150 mikron, dan berwarna silver. Sumber ini didapat dari referensi yang ada.
Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi sendiri ada potensi pasar. Jadi potensi pasar di sini satu perusahaan yang memproduksi biopestisida hayati sendiri masih sedikit. Yang kedua dengan didukung Kementerian Pertanian di Peraturan Nomor 70 Tahun 2011. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting sendiri merupakan letak geografis yaitu daerah on-farm ataupun penghasil padi yang cukup tinggi. Karena produk ini untuk serangga pada proses produksi. Yang kedua ada positioning. Positioning biopestisida dari nematoda Steinirma SP siap pakai. Yang selanjutnya targeting. Targeting kita targetkan ataupun kita sebarkan di wilayah Yogyakarta yang memiliki hasil 53.650 ton yang diambil dari data BPS. Yang selanjutnya dilakukan dengan promosi ke daerah lain yang menghasilkan padi cukup tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun Jawa Timur. Yang selanjutnya marketing mix. Di sini marketing mix satu menjelaskan tentang produk. Jadi produk biopestisida yang kita ambil yaitu nematoda Steinirma sp. Kemudian price, biaya produksi untuk per unitnya adalah Rp59.173,53. Sedangkan laba yang ingin diambil yaitu 18,3%. Apabila dirupiahkan Rp10.826,65 yang akan ataupun yang nantinya akan kita jual dengan harga Rp70.000. Selanjutnya promotion ya. Promosi sendiri kita akan lakukan di instansi ataupun pendekatan instansi seperti BPP, Dinas Pangan, dan lain-lain. Yang terakhir yang akan saya presentasikan mengenai tempat ataupun place. Place sendiri akan kita langsung ke konsumen. Jadi kita akan menyebarkan langsung ke konsumen yang akan menggunakan biopestisida nabati hayati sendiri. Terima kasih. Baiklah, untuk aspek ekonomi di rencana finansialnya, kita ada menghitung rencana investasi produksi biopestisida. Jadi, alat-alat yang kita gunakan itu sama saja kita investasikan. Untuk alat-alatnya ada dandang, kompor, petri dish 15 cm, petri dish 8 cm, botol kaca 1000 ml, dan pipet tetes. Nah, untuk total biaya penyusutannya yang kita hitung itu per tahunnya Rp505.000. Dan untuk per bulannya itu terhitung Rp42.083,33 dan per minggunya menjadi Rp10.520,83. Selanjutnya ada biaya variabel. Jadi biaya variabel ini terhitung untuk tenaga kerja dan harga barang. Untuk tenaga kerja sendiri kita menghitung HOK-nya Rp70.000. Selanjutnya untuk harga barang itu ada terdiri dari aquadesk, kertas koran, biarkan standar namanya, larva, media, e-salt, bedding sponge, PDA, alkohol, aluminium foil zipper, aluminium foil roll, kapas, label, dan kertas saring. Dan untuk total dari biaya variabel ini untuk satu kali produksi adalah Rp1.573.725. Nah, untuk biaya tetap produksi itu didapatkan dari penyusutan, gaji karyawan, dan penggunaan listrik di kantor. Jadi untuk total biaya tetap per produksi yaitu Rp4.645,83. Dan untuk rata-rata biaya tetapnya per pieces yaitu sekitar Rp42.036,5.
Selanjutnya adalah penerimaan laba rugi, di mana penerimaan laba rugi ini terdiri dari penjualan, nilai sisa, biaya variabel, laba kotor, pajak, dan laba setelah pajak. Untuk penjualan, kita memperoleh 42 juta setiap tahun hingga tahun kelima dengan nilai sisa tadi sebelumnya pada investasi sebesar 1.146.000. Kemudian ada biaya variabel, kita mengeluarkan biaya sebesar Rp8.742.350 setiap tahun hingga tahun kelima, dan biaya tetapnya sebesar Rp25.221.875 dan sama hingga 5 tahun ke depan. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari penjualan yang dikurangi dengan biaya variabel, dikurangi lagi dengan biaya tetap. Hasilnya adalah Rp8.035.000. Kemudian, dari laba kotor ini akan dikurangi dengan pajak 15%, di mana 15% dari laba kotor ini adalah Rp1.205.366. Dan laba setelah pajak yang dihasilkan adalah Rp6.830.408. Selanjutnya, terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan di sini adalah gross BC, net BC, ROI, NPV, dan perhitungan payback period. Untuk yang pertama adalah gross BC. Gross BC adalah perbandingan antara jumlah keuntungan di waktu tertentu, di mana pada rencana ini kita memperoleh nilai gross BC di atas 0, yaitu 1,19. Artinya, setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mendapatkan penghasilan sebesar 1,19, sehingga dapat dikatakan bahwa gross BC ini layak. Kemudian yang kedua adalah net BC. Net BC yaitu perbandingan NPV positif dengan negatif untuk mengetahui besar keuntungan berapa kali biaya investasi. Di mana untuk net BC ini nilainya juga memenuhi syarat kelayakan usaha, yaitu di atas 0, di mana nilainya adalah 3,52. Artinya, setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mendapatkan pengembalian sebesar Rp3,52. Kemudian ada return on investment. Return on investment adalah rasio laba bersih terhadap biaya yang dikeluarkan, di mana semakin besar ROI, maka laba yang diperoleh juga semakin besar. Di sini syarat kelayakan usahanya adalah ROI lebih besar dari DR atau discount rate yang tadi sudah ada di depan sebesar 10%. Untuk nilai ROI sendiri adalah 137% yang lebih dari 10% itu sendiri, sehingga nilai ROI ini dapat dikatakan layak. Selanjutnya adalah NPV atau Net Present Value atau nilai proyek sekarang. Nilai proyek sekarang ini adalah selisih benefit dan cost dengan diskon rate di waktu tertentu, di mana nilainya juga positif atau di atas 0, yaitu sebesar Rp19.741.929 dan dikatakan layak. Selanjutnya ada payback period. Payback period ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mengembalikan modal usaha, dan perusahaan ini mampu mengembalikan modal usaha di dalam waktu 0,6 tahun atau kurang dari 1 tahun, di mana syarat kelayakan usahanya adalah nilai P3 harus lebih kecil dari tahun ekonomi usaha, dalam hal ini adalah 5 tahun. Berarti perusahaan mampu mengembalikan modal usaha sebelum 5 tahun, bahkan kurang dari 1 tahun, sehingga bisnis ini dapat dinyatakan layak untuk diteruskan. Untuk selanjutnya adalah aspek sosial proyek pembuatan biopestisida berbahan aktif Steinernema sp. Dalam aspek sosial ini dibahas beberapa hal, antara lain yang pertama lokasi produksi, kemudian sasaran pemasaran, dan yang ketiga adalah distribusinya. Untuk yang pertama, lokasi produksi mencakup beberapa hal, yaitu zona lingkungan, kesesuaian tata ruang, pemantauan lingkungan hidup, identifikasi aspek sosial dan manfaat.
Dalam zona lingkungan, kegiatan produksi biopestisida memerlukan tempat khusus untuk melakukan pembiakan bakteri dan produksi dalam bentuk barang siap pakai. Produksi memungkinkan untuk dilakukan di tempat yang steril untuk pembiakan patogen. Untuk produksi barang siap pakai dapat disesuaikan dengan memiliki kriteria antara lain memiliki letak yang strategis, bahan baku dan alat yang digunakan tersedia di daerah tersebut. Karena produk yang dihasilkan merupakan inovasi baru, sarana pendukung listrik, air, dan yang lainnya harus dalam keadaan baik. Dan lokasi produksi dianjurkan dekat dengan tempat untuk melakukan penelitian dan pengujian sesuai dengan sasaran pasar. Untuk yang kedua adalah kesesuaian tata ruang. Tata letak ruang pada suatu usaha sangat penting untuk direncanakan, sebab hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional yang tentunya diperhatikan hasil dari produksi, apakah dapat dinyatakan layak atau tidak. Untuk itu, pada usaha ini, letak produksi pembiakan dengan produksi barang siap pakai harus terpisah dengan baik dan memiliki jarak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi silang antara produk pembiakan yang masih hidup dengan produk akhir siap pakai. Rencananya, tempat pembiakan akan diletakkan di bagian ruangan yang tertutup atau steril, kemudian produksi akhir dapat dilakukan di tempat yang lebih terbuka. Untuk pemantauan lingkungan hidup, pada dasarnya produk yang dihasilkan oleh proyek ini merupakan produk yang berbasis makhluk hidup, sehingga tidak menggunakan bahan kimia dalam produksinya. Limbahnya pun tidak merugikan ekosistem sekitar. Teknologi ramah lingkungan ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam tanpa adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam identifikasi aspek sosialnya dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan demografis dan berdasarkan budaya. Untuk demografis, dalam produksi biopestisida, khususnya pada pembiakan, diutamakan tenaga kerja yang memiliki pengalaman menjadi laboran. Hal tersebut karena diperlukan ketelitian dalam pembuatannya untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses pembiakan. Kemudian dalam membuat produk akhir, tenaga tidak dibatasi kemampuannya, karena dengan pelatihan, sumber daya manusia secara umum dapat melakukan produksi. Yang kedua, berdasarkan budaya, proyek pembuatan biopestisida ini secara umum tidak menyalahi norma dan adat istiadat di sekitar lokasi produksi. Sikap masyarakat memberikan respon positif, hukum yang berlaku di wilayah setempat pun tergolong tidak berat. Karakteristik masyarakat dan budaya sehari-hari di sekitar lokasi merupakan masyarakat dengan mindset yang terbuka, mudah menerima teknologi baru sehingga tidak menghambat jalannya produksi biopestisida. Untuk yang terakhir adalah manfaat. Bentuk manfaat dari adanya proyek ini terhadap aspek sosial lingkungan sekitar antara lain yang pertama memberikan produk inovasi yang lebih ramah lingkungan, pengganti pestisida kimia sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, dan yang terakhir secara tidak langsung membawa perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku petani yang masih konvensional menjadi lebih modern tentang penggunaan produk biopestisida untuk tanaman. Sasaran pemasaran berdasarkan demografis itu dibagi menjadi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan agama. Untuk usia sasaran, mulai dari usia produktif sampai dengan usia lanjut. Untuk jenis kelamin, perbolehkan laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan agama tidak dibatasi. Sedangkan berdasarkan psikografis, itu ada kelas sosial, karakteristik kepribadian. Untuk kelas sosial, harga jual produk per item dapat mempengaruhi kelas sosial dalam pembelian biopestisida ini. Untuk harga biopestisida sendiri itu 70.000, jadi memungkinkan untuk dapat dibeli
individu maupun kelompok tani. Sedangkan untuk karakteristik kepribadian, itu ada kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan mendasar sasaran, ada kebutuhan akan rasa aman. Jadi biopestisida ini karena berbahan alami, jadi tidak berdampak berbahaya bagi sasaran. Sedangkan untuk kebutuhan akan aktualisasi diri, produk ini dapat memberikan prospek yang baik bagi keberlangsungan budidaya tanaman. Berdasarkan perilaku, penentuan pasar didasarkan pada pengetahuan sikap, pemakaian, respon atas produk, manfaat, status kesetiaan, dan tahap kesiapan pembeli. Jadi biopestisida ini diperuntukkan untuk masyarakat yang bekerja sebagai pelaku usaha maupun pelaku utama. Dari segi pendidikan dan budaya, untuk sasaran dari tingkat pendidikan sebetulnya tidak dibatasi, karena penggunaan biopestisida ini mudah untuk dipelajari, baik dari keterangan yang ada pada kemasan maupun pelatihan oleh BPP setempat. Nah, untuk permintaan pasar, produk biopestisida ini dipasarkan untuk saat ini hanya di wilayah Yogyakarta dan sekitar. Salah satu yang termasuk di aspek sosial yaitu distribusi. Nah, perlu kita ketahui apa itu distribusi dan apa pentingnya distribusi itu. Distribusi adalah bisa diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudahkan penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Apa pentingnya distribusi itu? Distribusi ini penting sekali karena jika tidak ada distribusi di aspek sosial, bagaimana proses keberlanjutan produk biopestisida ini akan kita pasarkan, gitu, seperti itu. Nah, jadi saluran pemasarannya ataupun distribusi sesuai dengan fungsi-fungsi distribusi yaitu yang pertama ada pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, standar kualitas barang, dan penanggung risiko. Yang pertama itu adalah saluran pengangkutan, pemasaran pengangkutan. Saluran pemasaran pertama pada produk biopestisida harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Dengan adanya distribusi barang yang diproduksi dapat diangkut dan disebarkan kepada konsumen hingga akhir. Fungsi pengangkutan ini juga mendukung produsen untuk memproduksi barang. Nah, selanjutnya ada pula penjualan. Kegiatan penjualan produk biopestisida ini akan dilakukan oleh produsen. Produknya akan dijual kepada konsumen. Dengan adanya kegiatan penjualan, maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Selanjutnya di situ ada pembelian. Produsen yang menjual produknya pasti akan dibeli oleh konsumen. Proses terjadinya pembelian adalah adanya jalur barang menuju konsumen, sehingga konsumen dapat membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan. Yang keempat itu ada penyimpanan. Penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada konsumen biasanya disimpan terlebih dahulu dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang. Barang perlu adanya penyimpanan. Selanjutnya ada standar kualitas barang. Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Jadi oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang terakhir ada penanggung risiko. Kerusakan barang adalah menjadi tanggung jawab distributor. Dengan adanya tanggung jawab ini, barang yang diterima oleh konsumen sesuai dengan harapan, baik dari produsen maupun bagi konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Terima kasih. Untuk CPM ada beberapa uraian kegiatan, yaitu yang pertama adalah pendaftaran perizinan, di mana kegiatannya untuk mendapatkan hak paten dan mendaftarkan produk. Ini membutuhkan waktu selama 7 hari dan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan sebesar Rp6.750.000. Kemudian aktivitas yang kedua adalah produksi, di mana kegiatannya yaitu sterilisasi alat, infeksi larva, hingga pengemasan produk dengan biaya sebesar Rp60.000 dan waktu selama 49 hari. Yang ketiga ada pemasaran, yang terakhir
dengan waktu 2 hari dan biayanya sebesar Rp70.000. Untuk jaringan aktivitasnya yaitu poin A, B, dan C yang dimana adalah pendaftaran, produksi, serta pemasaran memiliki satu garis lurus dalam jaringan aktivitas ini. Kemudian untuk critical path-nya yaitu ada poin A, B, dan C dengan waktu penyelesaian proyek selama 58 hari. Untuk total biayanya yaitu sebesar Rp6.880.000. Kemudian ada rekapitulasi CPM dengan total slang 0 pada poin A, B, dan C semuanya adalah 0 karena semuanya adalah jalur kritis. Untuk grafiknya yaitu aktivitas A atau pendaftaran dan perizinan yaitu dimulai dari hari pertama hingga hari ke-7. Dilanjutkan aktivitas kedua yaitu aktivitas produksi yang dilaksanakan pada hari ke-7 hingga hari ke-56. Dan yang terakhir adalah aktivitas pemasaran yang dimulai pada hari ke-56 hingga hari ke-58. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.